Ini saudara, diskonto apa net cash flow ya setelah terdiskonto 10.000 tetap 10.000 kan saudara, karena di tahun ke 0 sama. Kalau ini kan di akhir tahun pertama dibawa ke tahun ke 0 ya saudara ya, sehingga di sini ada 1 tahun, 1 periode begitu, sehingga pangkat 1. Nah, kemudian tahun kedua ini bagaimana berarti menghitungnya? Tahun kedua, ayo tahun kedua. Tahun kedua bagaimana saudara menghitungnya? Ayo, tadi katanya semua sama jawabannya. Kok sekarang? Itu Bu, jadi izin menjawab ya Bu. Izin menjawab. Silakan. Itu untuk yang tahun kedua, jadi sama seperti jadi 5.000 di 1 dipangkatinnya 2 jadinya. Oke. Dan seterusnya ya. Iya. Tahun ketiga ya pangkat 3 dan seterusnya. Ya, oke, terima kasih Afifah. Jadi 5.000 per 1,1 pangkat kuadrat ya, atau pangkat 2 ya, hasilnya 4132. Demikian juga ini 2.000 per 1,1 pangkat 3. Ya, sehingga di sini pada saat tahun ke 0 masih minus kan 10.000. Kemudian setelah ada cash flow tahun pertama yang ditunaikan nilainya menjadi 4545, masih ada minus 5455. Tahun kedua masih ada minus 1323, dan tahun ketiga sudah ada sisa 179. Berarti 2 tahun sekian bulan, ya kan? Nah, tadi menghitungnya berarti 2 tahun plus 1323 dibagi 1502 kali 12 bulan kalau dihitung bulanan, ya. Jadi 2,88 tahun. Demikian juga untuk proyek B. Proyek B sama dari 10.000, cash flow tahun pertama 1.500 ditunaikan dengan dibagi 1,01 pangkat 1 ya 1364 hasilnya, tinggal 8, investasinya tinggal 8.636. Kemudian cash flow tahun kedua ya dengan ditunaikan, hitung nilai tunainya tinggal 6983 dan seterusnya sampai tahun keempat masih ada minus 1690, berarti belum tertutup kan. Nah, di tahun kelima dengan diskonto dengan net cash flow terdiskonto 10%, nilainya 3.105, ternyata sudah lebih ya dengan tertutup itu, maka masih sudah ada plus 1415. Berarti 4 tahun lebih 1690 per 3105 sama dengan 4,54 tahun. Nah, itu saudara discounted payback period dan payback period. Bandingkan. Tadi ketika menghitung dengan payback period proyek A berapa tadi? 2 tahun. 2 tahun. Ternyata dengan discounted payback period menjadi 2,88 tahun. Untuk proyek B semula berapa tadi? 3,8 tahun. Ternyata dengan discounted payback period menjadi 4,54 tahun. Nah, itulah saudara ya, ternyata oh iya ya lebih berhati-hati gitu ya, lebih teliti gitu ya dengan discounted payback period ya, dengan mendiskontokan, karena bagaimanapun uang yang akan diterima 10 tahun yang akan datang masa dihargai sama, dihitung nilainya sama dengan sekarang kan tidak saudara ya, jadi perlu didiskontokan. Nah, ini untuk perhitungan supaya mempertimbangkan time value of money. Kemudian tidak sulit ya saudara ya. Nah,
Sebuah perusahaan merencanakan akan melakukan ekspansi dengan alternatif berinvestasi pada perusahaan global atau perusahaan lokal. Tadi sudah ya, tadi sudah ya. Analisis proyek, perusahaan memproyeksikan year net after tax cash flow dalam jutaan rupiah. Kedua proyek adalah sebagai berikut dalam slide berikutnya. Berapakah payback period dari kedua proyek tersebut? Proyek manakah yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan? Jika arus kas terdiskonto 8%, proyek manakah yang dipilih? Nah, ini saya akan minta saudara kembali ke breakout room dengan kelompok yang sama ya seperti tadi. Ini di screenshot dulu saudara, supaya ada bahan untuk bekerja, utamanya pertanyaannya. Kemudian ini saudara diminta untuk memilih apakah saudara sebaiknya berinvestasi pada proyek global atau proyek lokal. Silakan, sudah dibuka.